Kayak perkenalan dari saya dari depan ya, pernah berdebat sama ini karena saya nggak menerima penjelasan dari Pedro bahwa saya berteman dengan orang ini. Jadi karena kita tidak pernah berteman, intinya kita tidak pantas bilang kita berteman dengan orang ini. Oke, selamat sore menjelang malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama gue Melgi dari UI. Sekarang diberikan amanah jadi ketua BEM UI. Sangat senang karena rupanya hari ini kita bisa menjawab argumentasi bahwa mahasiswa itu sedang tidur atau tidak gitu, karena berapa kali sudah melakukan pergerakan di tahun ini, mungkin tidak masif, beberapa kali juga sudah membangun api-api kesadaran di banyak tempat, tapi juga tidak menyala dengan maksimal gitu dari beberapa tahun sebelumnya. Dan sepertinya kita sudah masuk ke momentum paling tepat untuk menyebarkan kesadaran itu dengan maksimal, sehingga seharusnya pasca dari ruangan ini tidak ada lagi yang sedang tertidur apalagi mati gitu. Yang pertama, ketika bicara soal politik dinasti ataupun putusan MK ataupun apa yang harus kita lakukan hari ini, gue yakin teman-teman juga yang hari ini hadir di sini sudah paham bahwa ini barang apa nih politik dinasti dan juga putusan MK kemarin nih, berwujud apa, berwatak apa, dan mengarahkan kita kepada hal apa gitu. Jadi gue rasa soal penjelasan tidak perlu kita maksimal untuk gue jelaskan, karena teman-teman di sini, orang-orang yang di depan ini udah banyak sekali menjelaskan pada kita semua. Tapi yang paling penting begini, kawan-kawan. Kalau kita ngomongin politik dinasti di media sosial kita akhir-akhir ini, banyak sekali buzzer-buzzer dari orang-orang yang kemudian mencalonkan diri ataupun masyarakat umum selalu bilang, apa sih salahnya politik dinasti kalau dia dipilih sama rakyat gitu? Kalau dia menang pemilu gimana? Kalau dia diberikan mandat gimana gitu? Yang salah hari ini bukan orang-orang tertentu. Jadi teman-teman, yang harus kita tanamkan, menolak politik dinasti dan menolak putusan MK kemarin itu tidak sama dengan kita mendukung capres manapun. Tidak sama dengan kita menolak capres manapun, teman-teman. Tapi ini ada soal kita memperjuangkan masa depan. Jadi bagi orang-orang yang bukan darah biru, bagi orang-orang yang tidak punya bapak pejabat, bagi orang-orang yang bapaknya bukan politisi ataupun orang-orang tinggi di Republik ini, berpartisipasi di dalam politik dan pemerintahan itu barang langka, barang privilege, dan hal yang luar biasa mahal. Tapi bagi orang-orang yang adalah anak menteri, orang-orang yang adalah anak presiden, orang-orang yang adalah anak konglomerat, hal itu adalah barang yang bukan langka dan seakan-akan punya jalan bebas hambatan menuju hal-hal tersebut gitu. Ini yang namanya privilege. Dan bagi kita orang di sini, mungkin itu bukan privilege yang kita dapatkan. Yang namanya konstitusi, konsep negara hukum, demokrasi, dan kawan-kawannya itu kita harapkan sebagai barrier, kita harapkan sebagai penjaga kita. Agar apa? Agar orang-orang yang berprivilege tidak menginjak hak-hak kita yang tidak punya privilege. Agar orang-orang seperti kita yang tidak punya privilege mampu menjangkau akses yang setara dengan teman-teman kita yang berprivilege. Oleh karena itu, yang namanya konstitusi, konsep negara hukum, perundang-undangan, demokrasi, dan kawan-kawannya itu adalah penjaga kita semua. Dan kalau hari ini penjaga kita semua sudah dirusak, dan kalau hari ini gerbang yang kemudian memuluskan jalan kita untuk akses yang setara itu sudah dirusak, artinya teman-teman tahu apa yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan adalah mencari siapa yang merusak hal tersebut, mencari siapa yang mengacaukan penjaga kita, berteriak sekuat-kuatnya, lawan, lawan, lawan. Karena kalau konstitusi kita hari ini sudah diinjak-injak, kalau seluruh proses konsepsi negara hukum kita hari ini sudah berjalan di tempat, reformasi kembali ke titik nol, kalau mengutip katanya Bang Usman Hamid gitu, Anwar Usman Hakim MK gitu ya, Usman Hamid gitu. Kalau kita sudah sampai ke fase-fase ini, artinya ada sesuatu yang harus kita suarakan dengan maksimal. Itu adalah masa depan kita semua. Kalau kawan-kawan di sini banyak yang hadir dari generasi muda, ya terserah lah orientasinya, habis ini mau berkarir sebagai teknokrat di pemerintahan hari ini, kemudian memilih untuk meluangkan waktunya full untuk advokasi masyarakat, atau mungkin ada yang berkarir di politik dan lain sebagainya. Percaya sama saya, dengan adanya putusan MK hari ini dan kultur politik dinasti yang hari ini kita terapkan, itu semua adalah mimpi bolong, mimpi di siang bolong yang paling bolong kayaknya gitu. Nggak mungkin bisa kita dapatkan. Bagaimana mungkin kita bisa menyalurkan ide-ide kita tentang negara kesejahteraan kalau kita tidak bisa menguasai sistem politik kita hari ini? Bagaimana mungkin kita bisa bersuara banyak soal rakyat yang hari ini digusur paksa, soal orang-orang yang hari ini ditindas, dijajah, kalau kita tidak menguasai sistem politik? Bagaimana kita bisa bersuara soal kesejahteraan buruh, soal kesejahteraan kelas pekerja, soal masyarakat yang hari ini termarginalkan kalau kita tidak menguasai sistem politik? Dan sistem politik kita hari ini adalah sistem politik yang amat sangat sensitif dan membenci, bahkan membungkam generasi muda yang kritis seperti kita. Sistem politik kita hari ini adalah sistem politik yang luar biasa oligarkis dan menutup akses
kecuali bagi mereka yang ada dalam garis dinasti. Sehingga teman-teman menjadi apolitis di masa-masa seperti ini adalah hal yang paling disayangkan, bahkan merugikan. Salah satu opsi yang harus kita lakukan, bahkan opsi terutama yang harus kita lakukan adalah membangun kekuatan politik kaum muda, dan kemudian bergerak sebanyak-banyaknya sampai kita bisa mendapatkan sistem tersebut. Politik dinasti yang hari ini kita dapatkan adalah hal-hal yang paling tidak sesuai konteks. Banyak juga yang ngomong gitu, misalnya, ini kan udah terjadi sejak zaman dulu gitu, Majapahit, Sriwijaya, dan lain sebagainya. Kenapa kita nggak komplit? Bos, menerapkan sesuatu itu sesuai konteksnya dong. Lu semua anak muda, masa lu mau menerapkan konteks dengan balik ke garis sejarah yang tidak sesuai tempatnya gitu? Zaman dulu, anak raja, seorang pangeran, kalau dia mau berkuasa jadi raja, dia mengembara dulu di hutan 1-2 tahun, bersemedi, bertapa. Hari ini, anak raja, kalau mau jadi raja, masuk organisasi 2 hari kemudian jadi ketua. Hari ini, anak raja, kalau dia mau jadi raja, dia batalkan semua aturan-aturan sampai dia bisa jadi orang yang wakilnya raja dulu, baru kemudian jadi raja mungkin gitu. Hari ini batasan-batasan itu sedang diganggu, dan kalau teman-teman yang hari ini mengaku muda tidak mau bersuara banyak soal batasan-batasan itu, artinya ada yang salah dengan teman-teman semua. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu semuanya kawan-kawan. Oke, selanjutnya kita dengerin dari Universitas Gajah Mada, ketua BEM-nya ada Gibral. Silakan Gilbran. Gil, silakan Gil. Tepuk tangan dulu semuanya. Selamat petang kawan-kawan. Semoga meskipun udah petang, teman-teman tetap semangat ya, dan tetap panas. Kenalin, namaku Gilbran, bukan Gibran. Kalau yang itu nyalon, kalau yang ini enggak. Udah kepilih. Dan gak dibantu Bapak untuk nyalon ketua BEM UGM ya. Mantap. Sedikit cerita ya teman-teman, tadi aku datang ke Jakarta tadi jam 2:30, sembari perjalanan di kereta, aku baca sebuah artikel yang menarik di Tempo. Ditulis oleh seorang lulusan Harvard, PhD, S3 di Harvard, dan beliau sangat concern dengan isu kebinekaan. Beliau namanya adalah Pak Sukidi. Beliau menulis di Tempo, judulnya sangat menarik, yaitu adalah Machiavelli Jawa. Kalau teman-teman tahu, Machiavelli adalah tokoh dari Italia yang mencetuskan kekuasaan, yang harus akan kekuasaan. Dalam tulisannya itu, Pak Sukidi menjelaskan bahwa ada yang namanya Machiavelli Jawa di Indonesia saat ini. Kalau teman-teman tahu, sedikit ngasih informasi juga, dalam falsafah kepemimpinan Jawa, seorang raja ketika sudah mulai merasa akan tumbang, dia akan mencoba untuk senantiasa merawat kekuasaannya itu. Ada juga dalam sebuah semboyan Jawa namanya Petruk Dadi Ratu. Artinya apa? Ada seorang manusia yang sejatinya tidak ditakdirkan oleh dewa atau Tuhan sebagai raja, tapi dia bertindak menjadi seorang raja. Dan ketika sang Petruk itu menjadi raja, atau menjadi ratu dalam bahasa Jawa artinya raja, dia akan semena-mena dalam menerapkan atau menjalankan kekuasaannya itu. Aku yakin di sini teman-teman tahu ya siapa Machiavelli Jawa itu. Siapa tuh? Yang jelas dia orang Jawa juga. Sempat jadi wali kota juga. Wah, sebetulnya kebanyakan ya kayaknya. Dan salah satu keunikan dalam kepemimpinan Jawa adalah dia memisahkan antara etik dan politik. Sehingga ketika dia dalam menjalankan kekuasaan politik, dia melupakan nilai-nilai etis dan moral. Karena apa? Dia menganggap bahwa kekuasaannya adalah kekuasaan yang mutlak. Dia menghantam semua hambatan, dia menghantam semua oposisi, karena dia merasa bahwa kekuasaan yang dimiliki adalah kekuasaan yang mutlak. Dan itu yang terjadi sekarang, teman-teman. Selama hampir 1 dekade rezim Presiden Joko Widodo, dan tadi disebutkan sama Mas Dima bahwa kekuatan sipil kita semakin merosot, plus tadi ada tabiat kekuasaan Jawa yang sedang diperankan oleh Jokowi. Dia mencoba untuk melanggengkan kekuasaannya lewat isu 3 periode. Dan yang terakhir adalah lewat anaknya yang bernama Gibran.
Dan ternyata cawe-cawe Jokowi nggak main-main, teman-teman. Kalau teman-teman baca beberapa investigasi, terbukti bahwa Jokowi menghubungi Anwar Usman menghubungi hakim-hakim di MK untuk melobi agar mau mengegulkan putusan MK yang sekarang menjadi kontroversi. Lantas apa yang bisa kita lakukan sebagai rakyat jelata menghadapi Raja Jawa ini? Kalau bicara soal dinasti politik, kurasa di Jogja sudah sangat khatam karena gubernurnya pun dinasti ya. Kita nggak pernah milih gubernur karena gubernurnya selalu sama dari tahun 88. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, teman-teman, kalau di sini konteksnya adalah anak muda, dan kurasa di sini kebanyakan teman-teman mahasiswa. Aku sepakat apa yang disampaikan oleh Mas Dima juga tadi, dan teman-teman tadi yang menyampaikan bahwa agaknya kita perlu mulai bersatu dengan entitas-entitas politik yang lain. Artinya apa? Jujur saja ya teman-teman, aku ketika aksi gitu ya, ketika turun ke jalan, aku agak risih ketika mendengar kata hidup mahasiswa. Baru kemudian hidup rakyat Indonesia. Dari dua kata itu, dua kalimat itu menunjukkan bahwa ternyata mahasiswa dan rakyat Indonesia hingga detik ini masih terpisah. Karena justru ada yang lebih semangat meneriakan hidup mahasiswa daripada hidup rakyat Indonesia. Apakah itu menjadi bukti bahwa gerakan mahasiswa sekarang, atau bahkan dulu-dulu, merasa lebih tinggi dan berbeda dari entitas rakyat sekarang? Nah, itu mungkin menjadi permulaan, teman-teman. Akankah kita masih mau untuk memisahkan diri dalam bergerak? Apakah kita masih mau untuk menjadikan diri sebagai Mesias, sang juru selamat, savior bagi rakyat jelata? Atau justru kita tadi mau untuk melebur dengan rakyat? Karena justru kekuatan utama ada di rakyat. Kita mahasiswa adalah rakyat. Yang kedua, untuk menghadapi Raja Jawa ini, yang dia lupa bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, bukan negara dinasti dan negara feodal, si Raja Jawa ini mengeksploitasi kebodohan rakyat. Itulah kenapa teman-teman sangat gencar ya politik uang, sangat gencar dengan BLT. Karena itu adalah wujud tindak tanduk pemerintah yang justru mengeksploitasi kebodohan rakyat. Oleh karena itu kita sebagai mungkin katakanlah teman-teman yang aktif dan melek dengan isu ini, kita perlu untuk memberikan corek intelektual dalam demokrasi kita. Ada sebuah teori yang mengatakan 20-80, artinya apa? Dalam suatu komunitas, hanya ada 20% atau 20 porsi entitas sosial yang dia menguasai sumber daya milik 80 orang, atau 80%. Nah, kita perlu untuk tadi memberikan corak intelektual dalam demokrasi kita. Kalau di buku nyebutnya intelektualisasi demokrasi. Agar apa? Kita mengikis masyarakat-masyarakat yang katakanlah kurang tereducate. Karena apa? Itu adalah amunisi yang sengaja dieksploitasi oleh rezim sekarang. Mereka memang sengaja mengembangbiakkan rakyat yang bodoh untuk menjadikan ceruk suara. Nah, jadi kalau ditanya apa solusinya, mungkin usulanku menambahi apa yang teman-teman sampaikan tadi, mulai dari lewat kajian, kemudian lewat aksi turun ke jalan, kurasa kita perlu untuk menyatukan gerakan dengan gerakan rakyat, mulai menepis kata hidup mahasiswa menjadi hidup rakyat Indonesia saja. Yang kedua adalah memberikan corak intelektual dalam demokrasi kita. Agar apa? Amunisi rezim, yaitu adalah masyarakat yang dibodohi, itu semakin terkikis. Dan tadi apa yang disampaikan oleh Mas Melki, kita bisa menguasai ceruk politik di negeri ini. Itu Mas Syahdan. Oke, tepuk tangan dulu, Gibral.